Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله فيا أيها المسلمون والمسلمات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات والطلاب والطالبات رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Selain mendapatkan ilmu dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, hikmah dari pertemuan dan perkumpulan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa mereka ketika muslim dengan muslim yang lainnya atau muslimah dengan muslimah yang lainnya tatkala bertemu saling berjabatan tangan, maka akan digugurkan dosanya sampai mereka berpisah, saling melemparkan senyuman yang dengan senyuman kita mendapatkan pahala sedekah. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi keutamaan pertemuan antara muslim dan muslim yang lainnya. Demikian juga pertemuan muslim dengan muslim yang lainnya saling melemparkan salam. Jangan saling melemparkan batu, berdosa. Saling melemparkan senyuman, ya, memberi salam yang dengannya Allah Ta'ala akan menanamkan rasa cinta di antara sama kaum muslimin dengan salam tadi, yang dengannya akan masuk dalam surga insyaallah. Dan banyak, ya, selain dari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah, pertemuan kaum muslimin di majelis-majelis ilmu offline, ya kan? Kalau online nggak bisa jabatan tangan, ya kan? Baik, kita masuk di pembahasan masih di seputar larangan seputar tauhid dan keimanan, hal-hal yang bisa merusak tauhid dan keimanan kaum muslimin wal muslimat. Tiga belas, ya, benar ya. Baik. Nah, kita masuk kepada babun nahyi an raddi man sa'ala billah. Bab an-nahyu an raddi man sa'ala billah. Bab tentang atau pembahasan tentang larangan menolak permintaan orang yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ya, ini dimasukkan oleh penulis dalam mausu'ah Al-Manahi Syar'iyyah di awal-awal pembahasan tentang akidah, tauhid dan keimanan, karena ini sangat berkaitan dengan keimanan. Di antara yang meninggikan keimanan seorang mukmin ataupun mukminah, sejauh mana dia mampu untuk meninggikan Allah Ta'ala setinggi-tingginya, mengagungkan Allah Ta'ala seagung-agungnya, terutama dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini masuk kepada pembahasan bagaimana ta'zimullah bi asma'ihi, tauhidullah bi asma'illah, mentauhidkan Allah dengan nama-namanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, sehingga apabila ada seorang yang meminta sesuatu, selama permintaan itu bukan sesuatu yang tercela, yang terlarang di dalam Islam, bukan kemaksiatan, dan yang diminta tersebut kita mampu untuk memberikan, dia memintanya dengan nama Allah, maka
ada kewajiban bagi kita untuk memberikan apa yang diminta, bukan karena melihat yang memintanya, tapi karena dia telah menyebut nama Allah. Sedangkan keimanan kita itu berkaitan dengan sejauh mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya. Ya, sejauh mana kita mengagungkan Allah melalui nama-nama yang Dia kabarkan pada kita di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita sampaikan di awal pembahasan ini. Kenapa ini dimasukkan di dalam pembahasan tauhid dan keimanan? Karena ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi intinya. Ya, saat dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan meminta sesuatu kepada kita, sementara mengagungkan Allah bagi orang-orang yang beriman hukumnya apa? Ragu-ragu. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Mengagungkan Allah itu hukumnya wajib. Mentauhidkan Allah, mengagungkannya itu hukumnya wajib. Bahkan kewajiban yang paling utama. Ya, kewajiban yang paling utama. Tidaklah kita melakukan perintah-perintah Allah semisal salat, puasa, menunaikan zakat, ibadah haji. Apa tujuannya? Ta'zimullah. Tujuannya kan untuk mengagungkan Allah. Ya atau tidak? Iya, kita ingin mengagungkannya dengan memuji-mujinya di dalam salat. Ya kan? Dalam surah Al-Fatihah itu kan untuk Allah di ayat 3, ayat separuh ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Untukku kata Allah, untukku. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ya. Sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, baru ini untuk hambaku. Dan yang lainnya, salat dan yang lainnya, masyaallah. Baik, jelas? Nah, di sini jelas bagi kita bahwa kenapa ini dimasukkan di dalam pembahasan tauhid dan keimanan, karena di dalamnya terdapat ta'zimullah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara wajib bagi kita sebagai seorang hamba mentauhidkannya, meninggikannya, mengagungkannya. Sehingga tatkala ada yang menyebut nama Allah kemudian dia meminta sesuatu, dan sesuatu yang diminta kepada kita tersebut adalah sesuatu yang mampu kita memberikannya dan tidak berkaitan dengan keharaman dan larangan, maka wajib bagi kita untuk memberikannya. Ya. Karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini kita sampaikan di awal ini supaya nanti lebih mudah bagi kita untuk memahami dalil-dalil yang akan disampaikan. Tafadhal menyaqra. Berkata penulis, larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah, dan terlaknatlah orang yang diminta dengan menyebut nama wajah Allah, kemudian menolaknya selama yang diminta bukanlah perkara buruk dan tercela. Baik. Nah, ini dari yang pertama yang beliau sebutkan, ya, di mana hadis ini disebutkan oleh beliau ta'liqnya dengan derajat hasan. Ya, hadis hasan diriwayatkan oleh Ar-Ruwayani dalam musnadnya dan Ibnu Asakir dalam diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu dari Abu Musa, dari jalur Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah, terlaknat seorang yang minta-minta dengan menyebut wajah Allah. Ya, dengan wajah Allah saya minta ini, minta makanan, minta itu, ya, as'aluka billah, as'aluka biwajhillah misalnya, as'aluka ta'am biwajhillah. Waduh, insyaallah dia minta suatu makanan tapi dia sebut nama Rabb, ya, nama Rabbul Alamin, Rabb penguasa seluruh alam jagat raya ini, penguasanya malaikat, penguasanya surga, penguasanya neraka, penguasanya langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan semuanya. Dia penguasanya, dia sebut namanya itu. Bagi seorang mukmin itu bukan nama yang biasa Allah itu. Ya, itu bukan nama-nama biasa, itu nama paling agung. Bagi seorang yang beriman ketika disebut nama Allah itu,
Dia langsung faham. Makanya orang yang beriman ketika disebut nama Allah itu getar dia. Ya, bukan getar karena kelaparan. Bukan getar karena salah faham kemasukan jin, kan begitu. Karena dia mengetahui betapa besarnya ini nama ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemilik, pengatur segala sesuatu di alam ini. Oleh karena itu terlaknat orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Kenapa orang yang meminta juga terlaknat di sini? Ya, jadi para ulama menyebutkan jika yang dia minta itu nanti akan dijelaskan juga dalam kandungan bab insyaallah mungkin ya. Jadi jika yang diminta tersebut adalah perkara duniawi, dia minta kepada orang lain, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ya sesuatu dari dunia ini kan rendah. Ya, tidak pantaslah dia meminta-minta dunia kepada orang lain dari perkara-perkara dunia, kemudian dia sebutkan dengan nama yang paling agung. Nah, ini tidak sebanding. Ya kan? Ini tidak sebanding. Sehingga terlaknat orang seperti ini. Seakan-akan dia tidak meninggikan Allah, tidak meninggikan wajah Allah, tidak meninggikan namanya. Hanya untuk perkara dunia yang kecil, yang sepele, yang akan binasa, yang akan sirna, yang akan menjadi kotoran. Kemudian disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menunjukkan dia sedang mengagungkan Allah. Nah, demikian juga sebaliknya. Ketika ada orang yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, kemudian dia tolak padahal dia mampu untuk memberikannya dan bukan pada perkara yang tercela, maka ini terlaknat juga. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini. Mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana'a sa'ilah. Ya, thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'alhu hujra. Ya, terlaknat orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah, dan terlaknatlah orang yang diminta dengan menyebut nama Allah kemudian dia mencegahnya, menolak si meminta tadi, enggak mau memberikan. Ya, selama yang diminta itu bukan hujran, ya ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela. Adapun jika ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela, sesuatu maksiat, ya enggak boleh. Bahkan jika itu perkara yang mubah yang dia minta, sebenarnya ini adalah permintaan yang enggak pantas. Dia meminta sesuatu tersebut dari urusan dunia, kemudian dia sebut nama Allah yang paling tinggi, wajah Allah yang paling mulia, yang paling suci. Enggak pantas. Tidak menunjukkan pengagungannya, ya, penghormatannya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau ada yang diminta dengan sesuatu yang dia mampu untuk memberikannya dan bukan pada perkara tercela, bukan pada perkara yang buruk, kemudian dia menolaknya, maka terlaknat juga orang yang seperti ini. Sehingga tadi kita katakan wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk menunaikan kewajiban ini maka ketika ada yang meminta dengan menyebut nama Allah, wajib pula kita memberinya. Kenapa? Dalam rangka menunaikan yang wajib, kan begitu. Ya kan? Dalam rangka untuk menunaikan yang wajib. Apa itu yang wajib paling utama? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia minta sesuatu kepada kita, kita mampu, kemudian tidak kita berikan, seakan-akan kita merendahkan nama Allah. Sudah disebut namanya. Baik, lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian kuberitahu orang yang paling baik kedudukannya?" "Tentu wahai Rasulullah," seru kami. Beliau berkata, "Seorang lelaki yang menunggang kudanya fi sabilillah sampai ia mati atau terbunuh." "Maukah kalian kuberitahu orang yang paling baik kedudukannya setelah itu?" tanya Rasul lagi. "Tentu wahai Rasulullah," jawab kami. Beliau berkata, "Seorang lelaki yang mengasingkan diri di lembah gunung, lalu mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ia lalu lakukan itu demi menghindari kejahatan manusia." "Maukah kalian kuberitahu orang yang paling buruk kedudukannya?" tanya Rasul pula. "Tentu wahai Rasulullah," jawab kami. Rasulullah berkata, "Orang yang dimintai sesuatu dengan disebutkan nama Allah, akan tetapi ia tidak memberinya." Nah, ya, dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak contoh, banyak kabar, berita, beberapa berita. Ya.
Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairin nas manzilan." Maukah aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik manusia kedudukannya nanti, ya, di hari kiamat ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, mau wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang paling baik? Qala, beliau mengatakan, rajulun akhidhu farasahu, rajulun akhidhu farasihi. Mudhaf ilaih, ya, pantasnya. Rajulun akhidhu farasihi fi sabilillah azza wajal hatta yamuta aw yuqtal. Seorang yang mengambil kudanya, menunggang kudanya maksudnya, fisabilillah di jalan Allah sehingga dia mati, ya, ataupun dia terbunuh. Nah, ini manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, manzilannya ini, kedudukannya. Ini orang yang mendapat panggilan jihad, ya, untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan makna jihad yang benar, gitu ya. Kemudian dia langsung berangkat, dia tunggang kudanya, kemudian masuk ke kancah peperangan bersama, ya, pemimpin kaum muslimin, maka ini sebaik manusia. Kemudian beliau berkata kembali, wa ukhbirukum billadzi yalih, maukah aku kabarkan kepada kalian orang setelahnya? Qulna na'am ya Rasulullah, kami pun berkata ya, mau wahai Rasulullah. Qala rajulun mu'tazilun, seorang yang mengasingkan diri, i'tizal, ya, meninggalkan manusia, maksudnya meninggalkan keramaian manusia, hidup di tempat yang terpencil. Jadi satu saat atau satu keadaan, satu kondisi boleh seorang muslim untuk menghindar, tidak berbaur dengan manusia, ya, mengucilkan diri ataupun mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia khawatir terkena fitnah yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat, yang dia memang tidak sanggup untuk berbaur di sana. Dia merupakan tipe orang yang mudah terpengaruh dengan kemaksiatan yang ada di sekelilingnya. Maka nggak apa-apa i'tizal seperti ini. Sebenarnya ada dua pilihan. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang berbaur dengan masyarakat kemudian bersabar atas gangguan mereka, ini masih lebih baik. Ya, al-muslimu idza kana mukhalitan lin-nasi wa yasbiru ala adahum khairun minal muslim alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang mampu berbaur dengan manusia, sabar atas gangguan mereka, maka muslim yang begini lebih baik daripada seorang muslim yang enggak mau berbaur dengan manusia dan tidak bersabar pula atas gangguan mereka. Artinya dia meninggalkan manusia, tinggal di tempat yang terpencil, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Enggak mau dia. Kenapa? Karena khawatir terfitnah, takut agamanya rusak, sehingga dia pun meninggalkan tempat keramaian, hijrah ke tempat yang terpencil. Ya, maka tergantung keadaan. Karena ada orang-orang yang memang enggak kuat, ya, dengan fitnah seperti itu. Ada orang-orang yang merasa kuat padahal enggak, dia mudah terfitnah. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau dia paham tentang dirinya, saya enggak sanggup, saya takut agama saya rusak, maka dia meninggalkan tempat itu, enggak mau berbaur. Itu tidak mengapa. Nah, ini juga didukung dengan hadis yang lain juga, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku ayyakuna malal yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'uhu biha sa'fal jibal wa maqati'il qatr yafirru bidinihi minal fitan. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hampir-hampir harta yang paling berharga, hampir-hampir akan datang satu zaman, harta yang paling berharga bagi seorang muslim itu kambing yang digembalakannya di puncak-puncak gunung. Ya. Maqatil qatr, di tempat-tempat yang terpencil. Kenapa? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia melarikan diri dari manusia karena takut fitnahnya. Melarikan diri, menyelamatkan dinnya, agamanya karena takut fitnah. Jadi dalam satu kondisi kita tidak boleh mencela orang-orang Islam yang seperti ini.
Ya, kita katakan wah itu enggak mau berbaur itu. Ya bisa jadi kita berikan uzur kepadanya. Dia adalah orang yang sangat takut sekali agamanya rusak. Dia tahu bahwasanya dirinya itu tidak kuat. Jika terpengaruh dengan ya perilaku sebagian besar masyarakat itu yang sangat kuat pengaruh maksiatnya, sehingga dia pun aduh ini gimana ini, hingga dia khawatir mudah terikut, akhirnya dia pun tidak mau berbaur. Tidak ada masalah sebenarnya selama dia tidak melakukan kejahatan. Yang masalah itu kan kalau melakukan kejahatan, ya melakukan kejahatan, kezaliman. Ya, orang-orang yang sudah menjaga agama seperti ini kemudian dia tidak berbaur dengan masyarakat, ini akan difitnah, ya kan? Itu enggak pernah ini, enggak pernah itu, enggak pernah ini, kan begitu. Padahal sebenarnya dia takut agamanya itu rusak. Nah, hadis tadi menunjukkan bahwasanya ini pilihan. Masing-masing mengetahui tentang dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap insan itu paling tahu tentang dirinya. Kalau dia tahu bahwasanya dirinya itu sangat lemah ketika berkumpul bergaul dengan orang-orang yang sangat kuat pengaruh maksiatnya, dia tahu dirinya lemah, mudah terkena pengaruh ya kejahatan, kemaksiatan, ya maka jangan dia berbaur untuk menyelamatkan agamanya. Tapi kalau dia kuat, nah orang seperti ini diharapkan tetap di tengah-tengah mereka. Supaya apa? Supaya mempengaruhi orang jahat tadi menjadi baik. Nah itu dia. Makanya Rasulullah tadi membandingkan Muslim yang yukhalid, itu mukhtalid itu kan ikhtilat, maksud berbaur dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, ini masih lebih baik. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi orang untuk menjadi baik, berdakwah di sana, menasihati, kuat dia. Tapi kalau yang tidak kuat jangan coba-coba. Lebih bagus menghindar. Nah ini kata beliau, siapakah? Ukhbirukum billadhi yali, aku kabarkan kepada kalian yang berikutnya. Ya Rasulullah, rajulun mu'tazil. Ya ini beliau puji. Ini manusia, seorang muslim yang baik ini Rasulullah. Seorang yang mu'tazil, i'tizal, uzlah, mengasingkan diri. Fi syi'bin, di tempat yang terpencil ya. Yuqimus shalah, dia tetap tegakkan salat di tempat terpencil itu. Yu'tiz zakat, dia tetap setorkan zakatnya. Ya, mungkin ke kampung-kampung, balik lagi ke tempat terpencilnya dia. Nah, sampai seperti itu. Wa ya'tazilu syururan nas. Ya, dia menjauh dari keburukan manusia. Nah, itu tujuannya. Jelas ya? Supaya nanti antum tidak salah paham tentang hadis ini. Intinya di sana ada dua pilihan tergantung orangnya. Ya, tergantung orang, dan jangan salah di dalam menilai diri sendiri karena setiap orang paling tahu tentang dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsi basirah. Tatkala kita tahu diri kita ini orang yang lemah sekali, mudah terpengaruh dengan kejahatan, jangan coba-coba. Cari tempat yang aman, yang di sekeliling kita itu benar-benar orang yang bisa memberikan pengaruh ketaatan kepada kita. Kalau tidak didapati, ya sudah, masuk hutan-hutan sana tuh. Ya kan? Masuk hutan sana. Untuk menyelamatkan agama. Dan seperti itu. Tapi kalau kuat silahkan. Ya, wa ukhbirukum bisyarrin nas, maukah aku kabarkan kepada kalian manusia yang paling buruk? Qulna na'am ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah? Qala alladzi yus'alu billahi azza wajal wa la yu'ti bih. Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian manusia yang paling buruk? Mau wahai Rasulullah? Seorang yang dimintai sesuatu dengan menyebut nama Allah wa la yu'ti bihi, dia tidak memberikannya. Aku minta dengan menyebut nama Allah, minta beras sedikit aja kan misalnya gitu ya. Ya, aku menyebut nama Allah, ya demi Allah aku minta utang 1 juta aja. Masya Allah, gimana tuh itu ya? Ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, 1 juta nih, bayar nanti ya. Gitu ya. Dia udah minta, ya pinjem, ya saya sebut nama Allah, ya Allah saya ini butuh sekali 1 juta. Aduh, maunya gak usah ketemu tadi sama orang ini gitu ya. Udah ngaji dia soalnya. Jadi tahu dia. Tapi ingat hadis yang pertama tadi, terlaknat man sa'ala biwajhillah, minta segala sesuatu untuk urusan-urusan dunia itu ya dengan menyebut nama Allah. Itu merendahkan Allah. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baik manusia? Tentu ya Rasulullah, jawab mereka.
Beliau berkata, lelaki yang menunggang kudanya fi sabilillah setiap kali mendengar suara perang ia segera menunggang kudanya. Maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baik manusia setelah itu? Tanya beliau. Tentu, jawab mereka. Beliau berkata, lelaki yang mengembala kambing-kambingnya, ia menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maukah kalian kuberitahu tentang seburuk-buruk manusia? Tanya beliau pula. Tentu, jawab mereka. Beliau berkata, orang yang dimintai sesuatu dengan disebutkan nama Allah, akan tetapi ia tidak memberinya. Ini hampir senada dengan hadis sebelumnya ya, hampir sama. Namun ini diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairil bariyah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baik manusia? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, "Mau wahai Rasulullah." Qala rajulun akhidun bi inani farasihi fi sabilillah. Ya, ini seorang laki-laki yang menarik tali pelana kudanya, ya, menunggangi kudanya fisabilillah. Kullama sami'a hay'ah istawa alaih. Setiap kali dia mendengar ada panggilan jihad, dia langsung berangkat. Nah, ini sebaik-baik manusia. Ya, tatkala Rasulullah misalnya ataupun pemimpin Amirul Mukminin menetapkan kita akan melakukan peperangan fisabilillah, ya, dibutuhkan para tentara ataupun pasukan mujahid untuk berangkat fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka langsung dia ambil ya kendaraannya, kudanya, senjatanya, langsung dia pacu di jalan Allah. Ini sebaik-baik manusia. Ala ukhbirukum billadzi yalih, maukah aku kabarkan kepada kalian yang berikutnya, yang semisalnya yang berikutnya. Qalu, mereka berkata, bala, mau ya Rasulullah. Qala ar-rajulu fi thullatin min ghanamih yuqimus shalah wa yu'tiz zakah. Nah, ini tadi sama. Seorang yang dia tinggal di tempat yang terpencil bersama kambingnya, ya dia hidup di sana mengembala kambing untuk kehidupannya, dia tetap menegakkan salat dan menunaikan zakatnya. Ala ukhbirukum bisyarril bariyah, maukah aku kabarkan kepada kalian seburuk-buruk manusia? Qalu bala, mereka berkata mau wahai Rasulullah. Qala alladhi yus'alu billah wa la yu'ti bihi. Ya, ini seorang yang dimintai sesuatu dengan disebutkan nama Allah namun dia tetap tidak mau memberinya. Nah, ini seburuk-buruk manusia. Allahu a'lam. Nah, ini beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau dan ada beberapa dalil yang lainnya, namun insyaallah sudah cukup sebagai bukti ya. Dalil adalah bukti bagi kita semua kaum muslimin wal muslimah tentang pentingnya mengagungkan nama Allah, sehingga ada yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, itu dia. Ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan namanya. Karena dengan namanya kita mengetahui keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kepada kandungan bab. Silakan baca. Kandungan bab. Yang pertama, haram hukumnya meminta sesuatu dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukannya berhak mendapat laknat. Nah, jadi walaupun kita katakan bahwasanya aduh enaknya orang ini minta-minta dengan nama Allah, beratnya saya untuk menolaknya, dia sudah menyebut nama Allah, maka ingat hadis tadi. Ya, mal'unun man sa'ala biwajhillah. Terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah, dengan menyebut sifatnya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram. Meminta sesuatu dari urusan dunia lalu dia menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, orang yang melakukan itu berhak mendapatkan laknat dari Allah. Na'udzubillah. Terus saya batasi hanya dalam urusan dunia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dengan wajah Allah dan beliau tidak pernah meminta sesuatu pun dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah. Baik, jadi kenapa dibatasi hanya urusan dunia? Karena untuk urusan-urusan yang lainnya, apalagi untuk meminta surga kepada Allah, ya Allah, aku meminta perlindungan dari api neraka dengan rahmatmu, dengan namamu ya Allah. Ini boleh. Ya, sebagaimana kita mengatakan apa? U'izuka bi kalimatillahi tammah, ya kan? Aku lindungi kamu, aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Ini boleh. Ya, kalau untuk minta perlindungan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dengan wajahnya. Adapun untuk materi dunia maka ini dibatasi, itu yang tercela, itu yang terlaknat. Paham ya?
Itu yang ya terlarang di sini. Walaupun itu bukan pembahasannya. Yang menjadi pembahasannya di sini adalah menolak permintaan orang yang ya meminta dengan menyebut nama Allah tadi. Tapi di sini beliau sekalian menyebutkan dan membatasi hanya pada urusan dunia karena ya Rasulullah SAW pernah meminta perlindungan ya dengan menyebut wajah Allah, maka bukan ini yang dimaksud, akan tetapi adalah untuk urusan dunia. Nah, adapun hadis Jabir yang berbunyi tidak boleh meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja adalah hadis dhaif. nah, karena ada hadis la yus'alu biwajhillah ilal jannah. Tidak boleh dimintai dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Ya, hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Namun dari dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya tidaklah pantas kita meminta dunia kepada orang lain dengan menyebut nama Allah. Ya, akan tetapi untuk meminta surga kita menyebut nama Allah, menyebut wajahnya, ya Allah biwajhikal karim adkhilnil jannah, ya dengan sebab wajahmu yang mulia masukkan aku ke surga ya Allah. Nah, ini enggak apa-apa kan gitu ya, enggak masalah kita minta kepada Allah. Nah, terus karena banyak meminta dengan menyebut wajah Allah atau menyebut nama Allah dalam urusan dunia merupakan pelecehan terhadap nama Allah tersebut. Jadi nama Allah Ta'ala itu tidak terlihat tinggi, jadi murahan jadinya ya, hanya untuk urusan-urusan dunia yang fana, yang akan binasa, hanya untuk meminta beberapa potong ya kue roti atau beberapa suap nasi, beberapa makanan ataupun minuman, atau hanya untuk ya berupa makanan secara umum yang akan menjadi kotoran, maka tidak pantas ya menyebut nama Allah, sehingga ini merupakan pelecehan terhadap nama Allah dan perendahan terhadap nama Allah yang maha tinggi. Nah, hukum haram ini dipertegas lagi dengan wajibnya memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Nah, jadi hukum haramnya ini dipertegas lagi dengan wajibnya memberi kepada orang yang minta dunia tapi menyebut nama Allah, ya. Nah, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada poin yang berikutnya, kaidah atau kandungan bab yang berikutnya. Terus permintaan dengan menyebut nama Allah bisa menjerumuskan orang yang diminta ke dalam pelanggaran syariat, yaitu dengan tidak memberi apa yang diminta tersebut. Sebagaimana dimaklumi, sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada perkara haram, maka hukumnya juga haram. Ya, jadi beliau ingin menunjukkan kenapa orang yang minta, kan dia cuma minta saja, kok terlaknat juga. Meminta kepada orang lain dari urusan dunia dengan menyebut nama Allah, karena ada namanya bab pencegahan. Ya, gara-gara dia akan menjerumuskan orang kepada perkara yang haram pula. Apa itu? Menolak permintaannya, ya kan? Ini akan menjerumuskan orang menolaknya. Ini kan ada orang nggak mau beri kamu, orang kamu juga nggak jelas juga orangnya kan, misalnya gitu kan? Tapi dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia terjebak dalam keharaman karena menolak permintaan, ya, tapi menyebut nama Allah, meminta sesuatu yang menyebut nama Allah. Nah, oleh karena itu dia terlaknat juga, karena sebab dia orang bisa terjerumus kepada keharaman. Nah, disitulah letak salahnya orang yang meminta tadi dari urusan dunia dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa jangan, murah sekali, ya, jangan, walaupun ya itu tadi bukan boleh gitu ya. Walaupun orang yang meminta tadi dengan menyebut nama Allah dari urusan dunia, maka orang yang dimintai harus memberikannya karena untuk mengagungkan Rabb-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. 6. Terus telah diriwayatkan secara sahih dari Abu bahwa ia melarang meminta sesuatu dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah atau Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Ya, jadi beliau hanya menukilkan ya ulama salaf terdahulu, di antaranya adalah Atha, yang melarang meminta-minta dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah, dengan menyebut Al-Quran, ayat-ayatnya, atau menyebut nama-namanya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya dengan sanad yang sahih. Terus
Kandungan bab yang kedua. Kandungan bab yang kedua, haram hukumnya menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Hukum ini dipertegas lagi dengan wajibnya memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Siapa saja yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Siapa saja yang mengundangmu, maka datangilah. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah ia hingga kamu merasa cukup dalam membalas kebaikannya. Berdasarkan perintah Rasulullah ini, jelaslah bahwa memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah hukumnya wajib jika yang diminta sanggup memberinya, dan selama yang diminta bukan perkara tercela, sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap nama Allah, dan karena orang itu telah meminta dengan menyebut sesuatu nama Allah yang sangat agung. Ya, ini dia. Kata beliau akan datang penjelasannya, yaitu pada kandungan bab yang kedua ini, bahwa haram hukumnya menolak permintaan orang yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Haram kita menolaknya, wajib bagi kita memberinya, selama yang dia minta itu bukan perkara tercela dan kita mampu untuk memberikannya. Ketika yang dia minta itu perkara tercela, terlarang atau perkara haram, maka nggak boleh kita berikan. Ataupun yang dia minta itu kita memang nggak sanggup, ya, kita tidak sanggup, Pak, minta ini misalnya kan, mintalah mobilnya, waduh, gimana ini? Ya, saya tidak sanggup, kalau nanti saya jalan kaki kan gitu, tidak mungkin. Nah, sesuatu yang tidak sanggup, ya, artinya sesuatu yang kita sanggup untuk memberikannya. Jangan nanti jadi alasan kan begitu kan, dah tahu kajian ini nanti nggak ditolak, saya minta mobil sama dia gitu ya, minta mobilnya dengan nama Allah, saya minta mobilnya Bapak gitu. Ya tidak sanggup kalau saya memberikan mobil kepada kamu, orang saya aja itu kreditnya 10 tahun. Masa kamu sekali aja saya kasih, tidak mungkin. Baik ya. Nah, jadi hukum ini dipertegas lagi dengan wajibnya memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ini disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui jalur Abdullah bin Umar, "Man ista'adza billah fa'izu." Siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, lindungi. Nah, ini dia, meminta perlindungan. Ya, "Wa man sa'ala billahi fa'atu." Siapa saja yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. "Wa man da'akum fa'ajibu." Siapa saja yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Datang, ya, kalau diundang makan, ya, maksudnya diundang makan itu makna secara umumnya, mutlaknya itu undangan biasanya berkaitan dengan undangan yang ada makan-makan, selama di dalamnya tidak ada perkara-perkara mungkar, tidak ada kebid'ahan, tidak ada biduan wanitanya, nggak ada musik-musiknya, nggak ada joget-jogetnya, maka datang. Kalau ada kemungkaran maka tidak ada keharusan dan tidak ada kewajiban, gugur kewajibannya untuk datang. Baik, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ini istilah mukafaah ya, fakafi'uhu. Ini istilah mukafaah itu. Biasanya untuk pengajar-pengajar agama, pengajar ilmu agama, pengajar Quran, itu kurang kurang pas dia dikatakan gaji gitu ya. Tapi biasanya balas jasa gitu ya. Mukafaah itu membalas jasa kebaikan. Man sana'a ilaikum ma'rufan, siapa saja yang berbuat satu perkara yang ma'ruf kepada kalian, memberikan kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, balaslah. Nah, mukafaah, memberikan balasan. Ya, secara umum tidak hanya memberi dalam hal mengajari ilmu agama saja ya, atau ilmu-ilmu syariat, tapi pada segala kebaikan yang sudah diberikan kepada kita, maka ada syariat yang memerintahkan kita untuk melakukan mukafaah, balas. Ya, ada yang ngasih makanan, kita balas lagi makanan. Ya, ada yang ngasih kita mungkin ini dan itu dari perkara kebaikan, kita balas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian balas, ya,
Dia misalnya ngasih kepiting gitu ya, waduh kepiting nggak bisa saya ngasih kepiting, ya masa kepiting ganti apa kura-kura, kan begitu. Lebih baik lagi jika tidak mendapatkan sesuatu pun yang bisa dibalas kepadanya, fad'u lahu, maka doakan, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kamu melihat bahwasanya doamu tersebut mampu mencukupi ataupun sepadan lah gitu ya, sesuai balasannya dengan apa yang telah diberikan oleh saudara kalian. Nah, ini dia. Maka berdasarkan perintah Rasulullah SAW di sini, yaitu man sa'ala billah fa'atuhu, siapa saja yang meminta dengan menyebut nama Allah maka berikanlah. Maka ini sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk memberikan apa yang diminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala selama kita memiliki kemampuan, kesanggupan untuk memberi dan bukan pada perkara yang tercela, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selesai bahasanya. Sudah? Jelas? Pulang berarti. Masih ada waktu atau ini ada beberapa pertanyaan? Insyaallah pembahasan berikutnya nantilah ya. Mau kita sambung. Pendek juga ini. Nanti sajalah di pertemuan berikutnya. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Itu di luar ada terdengar salat selawat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya adalah karyawan bagian gudang. Bolehkah kita terima hadiah dari vendor, supplier? Kalau Ustadz. Jika Anda seorang karyawan di sebuah perusahaan yang telah mempekerjakan Anda dan memberikan gaji ya yang Anda sepakati, Anda setujui setiap bulannya, kemudian Anda ditugaskan ya untuk suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pelanggan-pelanggan di perusahaan tersebut dan si pelanggan-pelanggan memberikan hadiah, tidak boleh Anda menerimanya kecuali sudah mendapatkan izin dari si pemilik perusahaan tadi yang mempekerjakan Anda, yang menggaji Anda, udah mengizinkan. Nanti kalau ada yang ngasih-ngasih hadiah, terima aja, nggak apa-apa untukmu. Nah gitu ya. Tapi kalau belum ada, maka tidak boleh dia menerimanya. Karena itu bagian dari ghulul, menggelapkan harta orang lain, ya, menggelapkan harta orang lain. Orang-orang yang berbuat ghulul seperti ini maka akan datang pada hari kiamat dengan memanggul harta yang dia gelapkan, dipinggul di lehernya, akan digantungkan di lehernya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jelas ya? Jadi tidak boleh dia terima kecuali dia sudah mendapatkan izin atau minta izin dulu dari bosnya, dari pemilik usahanya untuk menerima hadiah-hadiah itu. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, ana mau bertanya, salah satu adab saat ke pemakaman adalah melepas alas kaki, sendal, selop, sepatu gitu ya. Ketika di pemakaman tersebut banyak dijatuhi ranting-ranting, batu ataupun apapun itu yang berserakan di tanah yang khawatir bisa melukai ketika kita injak. Apakah sebaiknya tetap melepas alas kaki atau tidak? Seperti yang pernah kita sebutkan, dalam perkara-perkara yang terlarang ada hukum daruratnya. Kullu mahzurin ma'ad darurah. Setiap yang terlarang bersamanya ada hukum darurat, yaitu bahaya. Kalau memang berbahaya bagi kaki Anda, maka pakai sendalnya. Ya, tidak mengapa memakai sendalnya. Nanti kalau sudah ada di tempat aman lagi di bagian kuburan yang lain, lepaskan lagi. Jelas? Nah, seperti itu. Karena jelas itu terlarang. Nabi pernah melarang seorang yang menggunakan sibetiyah. Sibetiyah seperti sandal dari bulu. Ya. Dia mengatakan ya sahibat sibetiyatain alki sibetiyataik, ya wahai pemilik dua sendal, lepaskan dua sendalmu. Dia pun lihat siapa ini yang ternyata Rasulullah ya, baru dia lepaskan kedua sandalnya. Nah, berdasarkan dalil ini di antara adab untuk memasuki tempat penguburan adalah melepas sendal. Kalau di sana dia khawatir ada bahaya menginjak ini, maka dia pakai dulu, nanti sampai di tempat yang tidak ada yang membahayakan kakinya dia lepaskan lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillah Ustaz, izin titip pertanyaan. Orang tua ada di majelis taklim ibu-ibu dan dapat kertas terlampir. Apa betul Ustaz redaksi tersebut dari Nabi? Di majelis tersebut dilaksanakan sholat hadiah untuk si mayit dengan dalil terlampir. Oh, kecilnya. Ini katanya tanda harus pakai kacamata ya. Astagfirullah. Afwan, tidak terbaca. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailah al-ula farhamu amwatakum bis sadaqah. Tidaklah datang kepada si mayit keadaan yang paling berat di malam pertama dikuburkan, maka sayangi mayit-mayit kalian dengan mengeluarkan sedekah. Faman lam yajid, siapa yang tidak dapat sesuatu untuk disedekahkan untuk si mayit, fal yusalli rak'atain, hendaknya dia salat 2 rakaat, yaqra fihi ma fatihatal kitab, dia membaca pada 2 rakaat itu Al-Fatihah wa ayatul kursi, kemudian setelah Al-Fatihah ayat kursi, wa alhaqumut takatsur, setelah itu alhaqumut takatsur marrah 1 kali, wa qul huwallahu ahad 11 marrah, qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 11 kali. Wa yaqulu, sambil dia mengatakan, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah, ya Allah, aku mengerjakan salat ini, wa ta'lamu ma urid, dan kau mengetahui apa yang aku inginkan. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibni fulan, ya Allah, kirimkan pahalanya ini, pahala salat ini ke kuburannya si fulan bin fulan. Wa yab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malak, maka Allah akan tugaskan saat itu juga menuju kuburannya 1000 malaikat. Ma'kulli malak nur, bersama tiap satu malaikat akan bawa nur, wa hadiah, dan bawa hadiah, yu'nisuhu, akan membawa hadiah malaikat itu untuk menyenangkan si mayit fi qabrihi, di kuburnya, ila ayun fakha fissur, sampai ditiupkannya sangkakala. Ya, ini pernah ana baca hadis ini ketika ana membahas tentang masalah ngurus jenazah ya. Di antara referensi yang saya pakai kan, saya menulis juga itu, ada buku ringkas tuntas mengurus jenazah itu ya. Di Ahkamul Janazah yang disusun oleh Syekh Al-Albani, ya sepertinya beliau mirip seperti ini redaksinya. Dan hadis ini di antara hadis-hadis yang tidak tahu asal muasalnya kan gitu ya. Tidak ada asal muasalnya. Dibilang dhaif juga yang enggak ada sanadnya kan, tidak tahu nih di mana. An-Nujum Az-Zahrah. Mana ada pula kitab Nujum Zahrah ya. Kalau tadi Rawahu Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya misalnya. Ya, jadi hadis ini hadis yang tidak ada asal usulnya. Tidak bisa dibilang dhaif karena memang enggak ada sanadnya, gimana? Ya. Ya. Kalau hadis dhaif itu kan berarti masih ada sanad kan begitu. Masih ada sanadnya. Nah, ini dibilang dhaif ya gimana enggak ada sanadnya? Ya, palsu. Tidak ada ini. Walaupun udah serius tadi dengarnya ya. Mantap sekali gitu. Habis. Udah masuk ya waktu salat Isya. Biar habis Isya kita pulang ya. Habis sepertinya. Oh, ada lagi nih. Dikit lagi ya. Iqomah. Satu lagi ya, Pak. Enggak apa-apa ya. Selisih dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada qadha bagi orang yang meninggalkan sholat karena enggak tahu tata cara sholat dengan kondisi baring, dan tidak ada yang mengingatkan dan membantunya untuk bersuci dikarenakan orang tersebut mengalami patah tulang akibat kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Dan saat itu si fulan dengan ketidaktahuannya dia beranggapan bahwa ia dapat uzur atas kondisinya saat itu, sehingga sekitar 6 hari si fulan meninggalkan sholat sampai akhirnya dia bisa bersuci dan bisa bangkit untuk sholat. Seandainya ada qadha, bagaimana tata caranya mengqadha salat 6 hari yang sudah ditinggalkan? Ini sepertinya sudah ada kita jawab juga ya di kajian subuh. Orang-orang yang meninggalkan salat ya karena kekeliruan, ini kan kekeliruan dalam pemahaman ya, keliru pemahaman atau lupa, maka tetap wajib dia mengqadha selama jumlah
hari atau jumlah sholat yang dia tinggalkan itu masih bisa diingat. Ya kalau dia gimana Ustaz mengqadha sholat, saya hampir 10 tahun sebelumnya nggak sholat, sering nggak ingat lagi, kadang sholat kadang nggak, seringnya nggak sholat, ini taubat sudah Ustaz ya. Kalau seperti itu maka perbanyaklah sholat sunnah, kan begitu ya, perbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan sholat kita di masa jahil dulu. Kalau kasusnya seperti ini berarti keliru dalam pemahaman. Dia kira nggak perlu sholat orang yang sakit, tetap sholat, ya tetap sholat berbaring, nggak bisa wudhu dengan tayamum. Nah bagaimana 6 hari yang dia tinggalkan ini? Dia qadha. Jika dia sudah mampu dan sehat nanti dia qadha, sebagaimana Nabi pernah mengqadha sholat pada waktu perang Khandaq, langsung 4 sholat dalam satu waktu. Ya perang Khandaq itu kan terjadi ini gitu ya, kacauan. Kemudian beliau pada waktu setelah maghrib atau mendekati isya belum zuhur, ya belum salat zuhur, maka beliau mengqadha. Disuruh azan, iqamat Bilal pada waktu itu, baru beliau mengerjakan zuhur. Setelah zuhur qomat lagi asar, setelah asar qomat lagi maghrib, setelah maghrib qomat lagi isya. Nah begitu. Ya. Jadi nanti dia qadha. 6 hari ya diingat saja dari salat apa. Ya, kalau dia ingatnya mungkin dari salat asar di hari pertama, salat asar, maghrib, isya. Kan begitu? 3 selesai. 1 kan gitu ya. Kedua, dia kerjakan lagi. Gitu ya, maghrib, sambung lagi zuhur, asar, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan begitu, 2. Sampai 6. Nah, gitu ya, sampai terakhir sampai 6 selesai hutangnya. Dainullah ahaqqu ayyuqda. Kata Rasulullah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, ada lagi kan? Bagaimana cara bertaubat dari dosa ghulul, korupsi saat bekerja di perusahaan dan hasil korupsi yang dilakukan dulu sudah tidak tahu nominalnya dan ada rasa takut mudaratnya lebih besar saat mengakui hal tersebut, seperti takut di penjara atau hal lainnya. Di sisi lain si fulan lebih takut lagi di akhirat nanti amal kebaikannya diambil karena kezaliman yang ia lakukan di dunia semasa dahulu. Mohon nasihatnya. Ya kalau dia benar-benar sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering mengingatkan ya orang-orang yang berpotensi untuk korupsi, ghulul, sering-sering dia ingatkan. Sebagai bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat. Dia ingatkan, ittaqillah wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah, jangan makan harta korupsi. Ya, itu tuh tanda dia bertaubat. Kemudian perbanyaklah bersedekah. Perbanyaklah sedekah dari hasil yang halal yang sudah dia peroleh setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih mengingat ada harta orang yang pernah dia ambil tanpa hak dan dia masih mampu untuk mengembalikannya, masih ketemu orangnya, segera kembalikan. Ya, segera kembalikan. Kalau dia khawatir terang-terangan nanti digebukin, sembunyi-sembunyi. Ya, pesankan ke orang, sampaikan kepada si fulan. Sudah, itu cukup insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Selesai, habis sudah pertanyaan. Sampai di sini dulu. Semoga menjadi bermanfaat. Habis isya kita pulang ya. Sudah ya? Masih mau bertahan? Akhir da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.